Bagaimana status hadis, ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia, dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkan ia. Ini hadis sahih. Ya, karena banyak bermunculan di medsos dengan judul mendoakan keburukan bagi pemimpin zalim adalah sunnah yang terlupakan. Ya akhi, bedakan mendoakan secara umum dengan mendoakan secara individu. Ini kan doa yang sifatnya apa? Umum, yang menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang dijadikan pemimpin lalu ia menyusahkan rakyatnya, maka susahkan dia. Umum tidak? Bisa nggak dibawakan kepada untuk individu tertentu? Jawab tidak. Kalau kita mendoakan secara umum saja, ya Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu agar engkau sempitkan mereka, enggak masalah. Tapi untuk mendoakan secara individu, maka kita katakan, akhi, yang lebih baik kita doakan kebaikan. Kenapa? Karena kalau antum doakan keburukan, apa manfaatnya coba? Contoh misalnya, antum mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ya pemimpin saya ini mati misalnya. Oke, Allah kabulkan doamu, kira-kira penggantinya yakin lebih baik apa lebih buruk? Belum tentu ya, belum tentu. Ya, kita ingin pemimpin kita baik, tapi Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan untuk orang zalim pemimpin yang zalim juga. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kepada orang zalim pemimpin dari yang zalim. Tapi kalau kita doakan kebaikan, kan ternyata Allah kabulkan. Kebaikannya buat siapa? Buat kita semuanya ya. Makanya asar-asar dari para ulama salaf yang mengatakan, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan doakan pemimpin, karena kemaslahatan mereka, kemaslahatan untuk umat Allah. Ya. Makanya akhul Islam azani Allah wa ya. Cobalah kita lihat apa maslahatnya kita mendoakan keburukan. Oke lah, dia pemimpin yang zalim. Ini di Al-Hasan Al-Basri, ketika mendengar ada orang yang mendoakan keburukan atas Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf tahu? Dia sudah membunuh 120.000 kaum muslimin, memenjarakan 80.000 kaum muslimin, diantaranya 30.000 wanita. Ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar orang yang mendoakan kecelakaan untuk Hajjaj, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir jika Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya kera dan babi. Artinya dari mana kamu tahu dan yakin bahwasanya penggantinya akan lebih baik? Silakan contoh aja Pak, ketika dulu Pak Soeharto di demo besar-besaran, matanya itu pemimpin yang zalim, katanya togut, lengserlah ia. Keadaan semakin baik apa semakin buruk? Ambil pelajaran itu. Tapi banyak yang tidak mau mengambil pelajaran. Alhamdulillah kita diberikan pemimpin tidak sekejam Fir'aun Pak. Fir'aun memutuskan untuk membunuhi anak-anak Bani Israel. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan Pak, Nabi Musa mengatakan apa? Isbiru, sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha. Sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa jawab Bani Israel? Udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Kami ini sudah diuji sebelum kau datang, setelah kau datang. Artinya Pak, akhlak Bani Israel disuruh sabar, tak mau. Bapak tahu tidak Pak, ketika Banu Abbasiyah
dipimpin oleh As-Saffah, dan dia berhasil menghancurkan Banu Umayyah. Disebutkan bahwa ia setiap harinya menyembelih 80 orang Banu Umayyah, lalu minum-minum di atas bangkai-bangkai mereka. Pemimpin kita nggak seperti itu kan? Alhamdulillah. Bapak tahu tidak Pak, ketika dunia Islam dikuasai oleh Banu Fatimiyah Syiah, ribuan jemaah haji dibunuh, sampai sumur Zam-Zam merah dengan darah. Ada seorang ulama, saya lupa nama ulama itu, dia mencaci pemimpin Banu Fatimiyah itu, ditangkap, lalu diputuskan supaya dia dibunuh. Ternyata Argojonya nggak mau. Ternyata apa? Datanglah Argojo Yahudi, dikulitin sedikit-sedikit, sampai begitu kejamnya Pak. Alhamdulillah pemimpin kita nggak seperti itu kan. Bersyukur makanya. Kita masalahnya nggak bersyukur Pak. Coba lihat di Suriah, 1 juta kaum muslimin dibomin, dihabisin. Kita di negeri kita belum, alhamdulillah nggak sampai seperti itu kan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Di mana syukur kita ya akhi? Banyak yang terpancing oleh emosi-emosi apa yang disebar-sebarkan itu. Katanya pemimpin kita memihak ini, membiarkan kaum muslimin begini. Bisa jadi karena mereka melemah, bisa jadi ditekan oleh negara sana. Ada kepentingan-kepentingan yang masuk dari luar untuk menekan negeri kita, sementara pemerintah kita tidak mampu apa-apa. Bisa jadi kita lemah, betul. Kenapa kita lemah? Akibat dosa-dosa kita, wallah. Akibat dosa-dosa kita. Antum melihat di negeri kita kesyirikan merajalela, bukan? Antum melihat kebid'ahan merajalela, bukan? Antum melihat berbagai macam ya penyimpangan-penyimpangan merajalela, bukan? Jangan merasa aneh Pak, kalau ternyata Allah berikan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang udah ngaji dengan yang belum ngaji berapa sih? Makanya dari itu ya akhi, sekarang ini yang harus kita lakukan perbaikan masyarakat. Perbaiki masyarakat, perbaiki terus. Masalah hasil itu di tangan Allah. Yang penting ketika kita bertemu dengan Allah, kita sudah ada alasan di hadapan Allah. Cuma masalahnya kita tidak sabar. Khabbab bin Al-Arat, Rasulullah sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arat yang sedang disiksa. Bayangkan. Apa kata Khabbab bin Al-Arat? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Tidakkah engkau segera berdoa untuk kemenangan kita ya Rasulullah? Tidakkah engkau minta segera kepada Allah pertolongan? Maka Rasulullah bersabda apa? Orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada yang disisir dengan sisir besi sampai ke tulangnya, dan itu tidak menghalangi mereka dari agama Allah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah. Akan tetapi kalian ini memang tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa, kenapa Pak? Ditakut-takutin terus. Orang-orang yang ya saya katakan kaum haroki, yang memang kerjaannya menakut-nakuti kaum muslimin, menyebarkan meme-meme dan yang lainnya yang membuat kaum muslimin takut. Nanti akan begini, nanti akan begitu, nanti. Kalau ditakut-takuti tersebut, ya dan akan terus ditakut-takuti. Tujuannya apa nantinya? Hasilnya apa? Hasilnya kaum muslimin ketakutan. Kalau sudah ketakutan, tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan itu dari kekhawatiran, Pak. Ya tidak? Sahih. Antum tergesa-gesa ke bandara ngapain?
takut ketinggalan pesawat. Dari ketakutan muncul ketergesa-gesaan. Kalau sudah ditakut-takutin terus Pak, tinggal lempar bensin, fitnah yang muncul. Kalau sudah fitnah itu besar Pak, jangan salahkan kalau ternyata kejadian Suriah menimpa Indonesia. Akibat dari orang-orang yang terus dibakar dan dipanas-panasi. Maka dari itulah alhamdulillah duat-duat sunnah selalu berkata sabar, sabar. Tapi kita yang berkata sabar disebutnya apa Pak? Allah itu ngedukung itu, menjilat. Subhanallah. Kita memerintahkan sabar bukan berarti kita tidak usaha, kita usaha. Di antara usaha kita berdakwah, kita memberikan masukan. Kita berusaha memperbaiki masyarakat sesuai dengan kemampuan. Sabar. Wallahi umat di zaman-zaman sebelum kita lebih parah dari ini. Lebih parah. Makanya kemudian para ulama mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita untuk sabar saja. Dan aneh di zaman sekarang masih saja ada orang yang bawakan dalil, salaf terdahulu aja memberontak. Ya akhi, saya mau tanya, betul memang secara sejarah salaf terdahulu ada yang memberontak. Cuma saya tanya, hasilnya apa? Hasil dari pemberontakan itu apa? Tolong jawab. Orang yang suka membawakan asar salaf terdahulu yang memberontak, saya mau tanya mereka, hasilnya apa dari pemberontakan itu? Tidak menegakkan dunia, tidak pula agama. Yang ada kehancuran dan kehancuran. Makanya kemudian Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Fastaqarrat. Ya. Maka menjadi tetaplah setelah itu para ulama berpendapat haramnya memberontak. Kenapa? Karena setelah melihat sejarah, semua pemberontakan ternyata hasilnya mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Maslahat. Orang yang nggak punya sabar berkata, sampai kapan kita sabar? Rasulullah menjawab, isbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud, ya akhi. Sabarnya. Itu ketika Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dikemanakan dalil-dalil yang banyak seperti ini, ya akhi. Kemudian yang dibawakan adalah kejadian-kejadian yang memilukan yang ada di zaman salaf, kemudian malah dijadikan untuk membenarkan perbuatan mereka. Ini kekerdilan dalam memahami, ya akhi. Tidak melihat bagaimana hasil-hasil yang ada, ya akhi. La haula wala quwata illa billah. Musibah memang di zaman sekarang ini, ya akhi. Karena yang berbicara dan ikut angkat bicara orang-orang bodoh juga yang terbakar semangat. Ya.